Kobaran api disertai asap hitam pekat melahap habis pabrik furnitur di Desa Kecapi, Jepara, Jawa Tengah, Selasa sore. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api kian membesar dan cepat menghanguskan isi pabrik hingga sulit dipadamkan. Kebakaran diduga akibat percikan api saat pekerja tengah melakukan pengelasan atap bangunan di lantai 2. Tanpa disadari, percikan api jatuh mengenai bahan-bahan furnitur seperti kertas packing, kain, busa, serta kayu. Diduga penyebabnya adalah karena ada aktivitas pengelasan yang kurang safety ya. Jadi ada pengerjaan atap, kemudian percikannya ini mengenai benda yang mudah terbakar di bawahnya. Nah ini pemicunya ini dari tadi kertas dan foam yang di bagian belakang. Api baru bisa padam hingga malam hari usai dikerahkan 13 mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, pabrik alami kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Kota Pasuruan, Jawa Timur diwarnai keributan. Ya, salah satu pedagang mendorong dan memaki petugas Satpol PP saat lapak dagangannya dibongkar. Keributan ini terjadi saat petugas Satpol PP Kota Pasuruan, Jawa Timur menertibkan pedagang kaki lima di area trotoar Pasar Besar dan depan stasiun kereta api. Keributan berawal saat salah satu pedagang mendorong dan mencaci maki petugas dengan kata-kata kotor. Bahkan ia sempat menantang petugas untuk berkelahi karena menolak ditertibkan. Pedagang lainnya juga emosi dan membanting barang-barangnya. Padahal pedagang lainnya telah membongkar sendiri lapak dagangannya secara sukarela. Setelah bernegosiasi dengan pedagang tersebut, akhirnya petugas berhasil merelokasi lapak pedagang dengan lancar. Rencananya petugas akan membangun pos di sekitar pasar dan stasiun untuk mencegah pedagang yang akan kembali berjualan lagi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, bentrokan antara dua kelompok geng bersenjata tajam terjadi di Jalan Angkatan 45, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Aksi saling serang tersebut sempat rekam video warga dan viral di media sosial. Bentrokan antar dua kelompok geng bersenjata tajam terjadi di depan Mall Palembang Square, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Selasa 6 Januari 2026. Dalam rekaman video terlihat salah satu kelompok menggunakan mobil sementara kelompok lainnya melakukan pengejaran. Satu orang tertinggal dan menjadi sasaran serangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya salah seorang korban mengalami luka bacokan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Salah satu warga Purwanto mengatakan bentrokan berlangsung cukup singkat. Sementara itu, Kompol Rifan Wijaya Kapolsek IB1 Palembang membenarkan peristiwa sadis itu. Belum diketahui pasti apa penyebab bentrokan dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari CCTV belasan puluhan lebih kali serang. Belum tahu kita. Tidak lama lagi. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan barang bukti 2 bilah senjata tajam jenis parang tidak jauh dari lokasi bentrokan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sebanyak 6 pelaku perang petasan yang berujung 1 orang tewas di Kota Makassar ditangkap polisi. Ya, berawal hanya karena lokasi Juan, kekasihnya terkena tembakan petasan. Cekcok berujung pengeroyokan menggunakan senjata tajam pun terjadi. Perang petasan terjadi di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perang petasan ini bahkan merenggut 1 orang korban jiwa. Seorang pemuda usia 19 tahun
warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas akibat dikeroyok oleh para pelaku menggunakan senjata tajam. Kejadian ini diketahui bermula saat korban berada di lokasi jualan pacarnya dan tidak terima terkena tembakan petasan di saat perang petasan berlangsung di lokasi. Pasca kejadian, polisi yang tergabung dari Unit Opsnal Polsek Makassar serta Unit Jatanras Polrestabes Kota Makassar akhirnya menangkap kawanan pelaku berusia rata-rata di atas 15 tahun hingga berusia 25 tahun di beberapa wilayah di Kota Makassar. 31 Desember ini terjadi pada saat mereka sedang main petasan, ya, lalu ada tawuran antara mereka, sehingga telah terjadi penganiayaan. Satu orang korban ini lalu meninggal dunia karena dikeroyok secara bersama-sama. Guna pemeriksaan lebih lanjut, 6 pelaku yang telah ditetapkan tersangka oleh polisi dijerat dengan KUHP lama di pasal 170 dan pasal 351 berikut 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga telah menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang digunakan pelaku menikam korban saat melakukan pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum hingga korban merenggang nyawa. Ya, melaju melawan arah dan menabrak sepeda motor, sebuah minibus dan pengendaranya diamuk massa di Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat mencoba kabur, sebuah sepeda motor bahkan sempat terseret masuk ke kolong kendaraan. Minibus silver yang dikemudikan seorang pria terekam melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Arteri Kalimalang, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sampai ke Jalan Jakasampurna. Bahkan sepeda motor masuk ke dalam kolong mobil hingga terseret beberapa meter. Diduga sopir panik menabrak motor setelah sebelumnya melawan arah dan menyenggol mobil lain. Mobil akhirnya berhenti usai dikejar warga. Mobil pelaku pun alami sejumlah kerusakan usai diamuk. Pengendara motor selamat dan hanya mengalami luka ringan. Nah, dia itu lawan arah, mau ke arah sini. Udah diperingati sama orang-orang situ. Direpetlah motor itu sampai sini, tapi orangnya nggak apa-apa. Sedangkan sopir minibus diamankan petugas kepolisian Polsek Bekasi Kota untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ugal-ugalan mobil yang dikemudikan wanita dikejar warga di kawasan wisata Pangandaran, Jawa Barat. Ya, mobil akhirnya berhenti setelah diadang polisi. Aduh, kabur lagi. Gebukan ini kan. Warga berupaya menghentikan sebuah mobil yang diduga ugal-ugalan dan tidak melakukan pembayaran di sejumlah tempat di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Awas! Warga mengejar mobil yang dikemudikan wanita. Mobil akhirnya berhasil diadang oleh 2 polisi di sekitar kantor Kecamatan Pangandaran. Pengemudi wanita asal Bandung ini diamankan polisi agar tidak diamuk massa. Pengemudi beserta kendaraannya dibawa ke Mapolres Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga pengemudi mobil mengalami depresi setelah ibu dan suaminya meninggal dunia. Mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan di kawasan pantai wisata Pangandaran. Pada saat ini kami dari Pamapta dan Satreskrim telah melaksanakan pemeriksaan awal, kemudian kami berkoordinasi dengan keluarga yang bersangkutan dan Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan. Polisi masih memeriksa intensif pengemudi wanita tersebut. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi video viral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak berwenang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Bisa sebuah pickup pengangkut galon diduga mengalami remblong menabrak angkutan umum dan menghantam sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga hingga terseret 10 meter di Jalan Raya Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan beruntun terjadi
di Jalan Transyogi, Jonggol, Kabupaten Bogor yang melibatkan sebuah sepeda motor, pickup, angkutan umum, dan sebuah truk. Kejadian berawal saat sepeda motor yang berbonceng 3 orang hendak berputar arah menuju Cilengsi. Namun dari arah berlawanan, pickup pengangkut galon melaju kencang. Diduga alami remblong menghantam sepeda motor bersama ketiga korbannya hingga terseret 10 meter. Benturan keras tersebut menyebabkan pickup menabrak angkutan umum dan sebuah truk yang lain berada di depannya. Akibat kecelakaan ini, 3 orang korban terluka parah dan segera dievakuasi oleh warga dan petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi. Dia putar arah balik lagi, mau arah ke Jonggol tuh. Dari arah Cilengsi mau arah ke Jonggol, balik lagi ke arah Cilengsi. Nah, angkot dari sini sama mobil galon. Nah, mobil galon ini kencang. Dia hantam sama mobil galon dari diseret dari sono, ujung tuh dekat polisi sampai ke sana, berhenti motor diseret. Korban 3 orang, anak 1, bapaknya, ibunya. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Bogor langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta para sopir diamankan polisi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ambulans menabrak mobil dan rumah di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, diduga ambulans melaju kencang hingga hilang kendali, berusaha menghindari tabrakan dengan mobil dari arah berlawanan. Mobil ambulans siaga milik Desa Koripan, Kecamatan Bungkal, Ponorogo ini menabrak tembok rumah warga di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Akibat benturan, tembok ambrol dan bagian depan ambulan ringsek. Menurut warga, ambulan yang kosong tanpa penumpang ini melaju kencang di jalan desa dan kaget saat berpapasan dengan mobil lain dari arah depan. Kemudian supir banting setir ke kiri menabrak mobil yang sedang parkir hingga tembok pagar milik warga. Terus keterangannya ada mobil parkir, mobil ayam dari timur, terus entah gimana terus nendok sini mobil, ada mobil parkir di pinggir, nggak di tengah, mobilnya di pinggir, nabrak terus nabrak tembok sana mas, sampai mencelat tembok sana. Akibat kejadian ini, supir ambulan terluka ringan dan dibawa ke puskesmas terdekat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subhi, iNews melaporkan. Bisa seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya sendiri hingga luka parah di bagian wajah. Perlakuan keji dilakukan lantaran ditinggalkan istrinya yang kabur keluar daerah akibat sering mengalami KDRT oleh pelaku. Sebuah video viral memperlihatkan seorang anak yang masih berusia 3 tahun terluka parah di area wajahnya. Diketahui, bocah malang tersebut ternyata dianiaya ayah kandungnya sendiri dengan cara dipukul di wajah hingga terluka lantaran tengah bermasalah dengan istrinya. Bahkan, dalam percakapan video call dengan istrinya, pelaku terlihat memegang sebilah pisau sambil memperlihatkan akan menganiaya anak kandung mereka. Peristiwa ini terungkap setelah paman korban melapor ke polisi dan laporan dari ibu korban yang berada di luar daerah. Pelaku langsung diamankan polisi di rumahnya di Kota Gorontalo, sementara korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kemudian dia telepon, video call dengan harapan bahwa apabila si istrinya ini tidak kembali, harapannya dia ingin istrinya kembali dengan video call tersebut bahwa anaknya sudah menjadi korban. Kini pelaku mendekam di tahanan Polda Gorontalo. Pelaku jerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dengan pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan melaporkan.